Hai, kembali lagi di One Week Google Sheets Mastery. Masih di bab 3, Basic Function. Sekarang kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu Statistical Function. Di subbab 2 ini, kita akan belajar penerapan Statistical Function pada statistika deskriptif dan statistika inferensial. Sambil menonton video, saya sarankan teman-teman sambil membuka Google Sheets masing-masing. Oke, kita lanjut ke next slide. Pertama-tama, kita pelajari dulu statistical function pada statistika deskriptif. Maksudnya statistika deskriptif berarti statistika yang hanya sebatas penyajian data saja. Oleh karena itu, dinamakan deskriptif. Di sini ada daftar functionnya, lalu di sini ada keterangannya. Kita mulai dari function average atau rata-rata. Di sini ada data pengunjung mall dari Januari sampai Desember. Kita mau hitung berapa rata-rata pengunjung mall per bulannya. Untuk menghitung ini, kita bisa pakai function average. Caranya sama dengan ketik average, kita select range-nya, lalu enter. Maka kita dapat nilai rata-rata pengunjung mall per bulan, yaitu 1.806 orang. Ini angkanya bisa kita bulatkan, atau kita kurangi desimalnya. Seperti ini. Jadi ada 1.807 orang. Kita lanjut ke function average. Ini mirip dengan average, bedanya kalau average hanya membaca data yang angka, seperti ini, datanya angka semua. Kalau average membaca data angka maupun yang bukan angka. Jadi bisa dibilang membaca elemen. Contohnya ada di sini. Ini sama, ada data pengunjung mall dari Januari sampai Desember. Tapi bulan Juni datanya bukan angka, tapi keterangan. Keterangannya mall tutup karena kebanjiran. Di sini kita mau hitung rata-rata pengunjung mall-nya menggunakan data yang ini. Sama dengan average, kita select datanya. Hasilnya 1.655. Ini cara menghitungnya. Semua data angka dijumlahkan atau disum, lalu dibagi banyaknya elemen. Berarti dibagi 12. Tapi kalau pakai average hasilnya lebih besar dari yang ini. Kenapa bisa? Karena kalau average hanya dibagi dari banyaknya elemen angka. Di sini elemen angkanya hanya 11. Kalau yang ini tadi dibagi 12, kalau yang ini dibagi 11. Jadi itu perbedaan untuk average dan average. Kita lanjut lagi ke average if. Ini gunanya untuk menghitung rata-rata suatu range data, tapi ada satu kriteria. Langsung saja kita ke contohnya. Nah, di sini. Ini kurang kelihatan ya. Saya besarkan dulu. Di sini kita mau hitung rata-rata penjualan kategori sayur dan buah. Datanya ada di sini. Ini nama barangnya, ini kategorinya, lalu penjualannya berapa kilo. Langsung saja kita pakai average if. Average if. Jangan lupa kita bisa lihat petunjuk di sini. Nah, average if ini sama dengan sum if. Yang dipilih pertama adalah kriteria range-nya dulu. Berarti yang ini, kategorinya. Lalu jadikan absolute reference. Kategorinya harus sama dengan kategori yang di sini. Diklik ini, koma, lalu masukkan range yang mau kita hitung rata-ratanya, yaitu di sini. Yang ini juga jadikan absolute reference. Lalu enter. Nah, ini untuk sayur.
Untuk buah tinggal di drag ke bawah. Maka rata-rata penjualan sayur 64,75 kilo. Penjualan buah rata-ratanya 52,8 kilo. Kita lanjut lagi ke average ifs. Ini mirip dengan average if, bedanya kalau average ifs kriterianya bisa 2 atau lebih. Pokoknya kalau ada S-nya di belakang, itu kriterianya 2 atau lebih. Kalau belakangnya ada if, itu maksudnya ada kriterianya. Langsung saja kita ke contohnya. Nah, yang ini ya, average ifs. Ini saya besarkan lagi. Nah, ada nama barang, kategorinya, lalu ada mitra penjualnya, ada Agus dan Adi. Lalu di sini penjualannya dalam kilogram. Nah, kita mau tahu nih rata-rata penjualan dari Agus dan Adi tapi per kategori, yaitu sayur dan buah. Ini kita bisa pakai average ifs. Langsung saja sama dengan average ifs. Kita masukkan dulu range yang mau kita hitung rata-ratanya. Berarti yang ini. Berarti kebalik ya sama yang average if. Lalu jadikan absolute reference. Koma, masukkan range kriteria pertama. Kriteria pertama adalah mitra penjualnya. Yang ini. Berarti datanya dari sini. Kita pilih. Lalu jadikan absolute reference juga. Koma, mitra penjualnya harus sama dengan yang di sini. Berarti yang ini diklik. Yang ini biarin jadi relative reference, koma, masukkan range kriteria kedua, berarti kategorinya, jadikan absolute reference, koma, harus sama kategori yang ini dengan kategori yang ini. Yang ini biarin relative reference. Tutup kurung, enter. Nah, ini tinggal kita drag ke bawah. Atau di double klik juga bisa. Di double klik. Nah, seperti ini. Jadi ketahuan rata-rata penjualan untuk Agus, kategori sayur, sekian kilo. Untuk Adi buah 47 kilo. Ini kurang rapih. Biar rapih, bisa kita samakan desimalnya. Nah, jadi 2 desimal aja. Tadi yang ini juga ya. Ini kita buat jadi 2 desimal. Nah, lebih rapih. Oke, kita lanjut lagi ke counta. Ini sangat mirip dengan count, tapi ada bedanya. Kalau count menghitung banyaknya angka, kalau counta menghitung banyaknya elemen. Jadi kalau counta mau angka, teks, error, boolean, itu akan dibaca oleh counta. Kalau count hanya bisa membaca yang angka. Nah, contohnya di sini. Ada daftar buah. Kita mau hitung nih, ada berapa macam buah. Ini bisa pakai counta. Sama dengan counta, select datanya, lalu enter. Maka kita tahu ada 7 macam buah. Kita lanjut lagi ke max atau min. Fungsinya max untuk mencari angka atau nilai terbesar atau tertinggi. Kalau min untuk mencari angka atau nilai terkecil atau terendah. Contohnya di sini. Nah, di sini ada jumlah pengunjung mall lagi ya. Ini banyak mall ya sekarang. Nah, ini dari bulan Januari sampai Desember. Jumlah pengunjungnya sekian. Kita mau tahu nih, pengunjung terbanyak ada di angka berapa? Pengunjung paling sedikit ada di angka berapa? Nah, ini gampang banget. Kita bisa pakai max dan min. Pengunjung terbanyak berarti pakai max. Max, kita select datanya. Lalu enter. Pengunjung paling sedikit berarti pakai min. Min, select data, lalu enter. Nah, jadi ketahuan. Pengunjung terbanyak ada di angka 1923. Pengunjung paling sedikit ada di angka 1490. Kita lanjut lagi ke max ifs dan min ifs. Jadi kalau max dan min gak ada yang if aja, adanya langsung yang ifs. Jadi
kriterianya 1 atau lebih. 1 boleh, 2 boleh, lebih juga boleh. Nah, kita lanjut ke soal yang ini berarti. Max ifs dan min ifs. Di sini ada pengunjung, nama disamarkan ya, nama disamarkan. Mereka mengunjungi website, ini ada 2, ada Google dan Yahoo. Lalu di sini ada lama atau durasi mereka mengunjungi website. Ini durasinya dalam menit. Nah, ini kita mau cari tahu durasi terlama mengunjungi website ini dan Google dan Yahoo. Lalu durasi tersingkat mengunjungi website Google dan website Yahoo. Durasi terlama berarti pakai max ifs. Kita bisa langsung max ifs. Masukkan dulu range yang akan dihitung. Berarti yang ini. Ini jadikan absolute reference. Koma, masukkan range kriteria. Berarti yang ini. Ini juga absolute reference. Harus sama dengan website yang di sini. Yang ini biarin relative reference. Lalu kita enter. Nah, ini untuk yang max ifs. Kalau mau hitung yang min ifs, bisa kita copy aja dari sini. Kita copy ke sebelahnya. Lalu max-nya diganti jadi min. Lalu enter. Lalu ke bawah bisa kita drag. Nah, jadi ketahuan. Untuk google.com, durasi terlama 55 menit. Yang ini, durasi tersingkat 15 menit. Untuk Yahoo, terlama 78. Dan tersingkat 20 menit. Kita lanjut lagi. Berikutnya ada median. Median fungsinya berarti mencari nilai median. Median itu maksudnya adalah nilai tengah. Jadi contoh, misal ada angka seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Mediannya adalah 3. Karena 3 berada di posisi yang tengah. Kalau datanya acak, misalnya ini saya hapus dulu. Datanya 2, 1, 4, 5, 3. Untuk mencari median data seperti ini, tetap harus di-sort dulu. Jadi kita urutin lagi dari yang paling kecil. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah diurutin, baru bisa kita hitung atau kita cari mediannya, yaitu 3. Karena 3 ada di tengah. Tapi kalau pakai spreadsheet, lebih gampang, nggak usah ribet kayak gitu. Bisa langsung pakai function median. Median, kita mau tahu nih, median tinggi badan dari siswa yang ada di sini. Tinggal kita select datanya, lalu enter. Ketemu mediannya 160. Jadi nilai tengahnya ada di 160. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya ada function quartile. Gunanya berarti untuk mencari nilai quartile. Quartile adalah suatu titik yang membagi data menjadi 4 bagian. Quartile sendiri ada 3. Quartile 1, quartile 2, dan quartile 3. Nah, kita langsung ke contoh yang ini, supaya lebih jelas. Ini saya perbesar dulu. Contoh sederhana dulu, mungkin. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita mau hitung dulu kuartil dari data ini, tapi secara manual. Untuk menghitung kuartil secara manual, kita harus cari dulu mediannya, atau nilai tengah. Bahasanya kalau di kuartil, median itu disebut dengan kuartil 2. Nah, yang ini, di sini ada 4 data. Saya kasih warna kuning. Lalu di sini ada 4 data juga. Saya kasih warna hijau. Berarti nilai tengahnya ini. Ini namanya kuartil 2 atau disebut median. Sama aja, kuartil 2 itu sama dengan median. Kalau mau tahu angkanya, angka yang sebelah kiri berarti 4 ditambah angka yang sebelah kanan ditambah 5. Lalu dikurung, kita bagi 2, ketemu 4,5. Ini 4,5 adalah kuartil 2. Kita lanjut. Kalau udah ketemu nilai tengahnya atau kuartil 2,
kita mencari kuartil 1 dan 3. Kuartil 1 berarti sebelum kuartil 2. Berarti dari kuartil 2, yang tengah ini, kita ke kiri. Ke kiri ada 4 data ini. Nah, kita cari juga nilai tengahnya. Nilai tengahnya ada di sini nih, di antara 2 dan 3. Berarti kuartil 1-nya adalah 2 tambah 3. Kita kurung, dibagi 2. Lalu enter. Nah, ini kuartil 1. Ini karena sudah kebagi 2, warnanya saya bedain lagi menjadi ungu. Nah, ungu ya. Ungu, kuning, hijau. Lalu kita cari kuartil ke-3. Kuartil 3 berarti di sebelah kanan kuartil 2. Kuartil 2 ada di sini. Kuartil 3 berarti ada di sini. Dari 5 sampai 8. Yang ini nilai tengahnya ada di antara 6 dan 7. Berarti 6 tambah 7 dibagi 2. Ketemu 6,5. Ini namanya kuartil 3. Ini juga kebagi 2. Jadi warnanya saya bedakan. Yang ini jadi warna biru. Nah, kalau diperhatikan, ini warnanya kebagi jadi 4. Ada 4 warna. Makanya kuartil disebut sebagai titik yang membagi data menjadi 4 bagian. Nah, ini saya hapus karena sudah nggak dipakai lagi. Kita lanjut ke rumusnya. Di sini ada data tinggi badan lagi. Ini namanya, ini tinggi badannya. Kita mau hitung kuartil 1, 2, 3. Dalam mencari kuartil, sama nih, datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Tapi kalau pakai function, nggak usah diurutin, langsung masukkan ke function. Kita hitung atau kita cari dulu kuartil 1. Sama dengan kuartil kita select datanya, lalu koma. Ini kan kuartil 1, berarti setelah koma kita masukkan 1. Lalu enter. Nah, yang kuartil 2 juga sama dengan kuartil select data. Karena kuartil 2 maka koma 2, lalu tutup kurung, enter. Kuartil 3, kuartil buka kurung, select data, koma 3, lalu enter. Nah, kuartil 2 sama dengan median. Kita coba pakai function median. Median, enter. Nah, sama aja. Kuartil 2 sama dengan median. Lalu yang ini ada kuartil 1 dan kuartil 3. Kita lanjut lagi, ada function mode. Function mode ini digunakan untuk mencari nilai modus. Nilai modus adalah nilai yang paling sering muncul atau yang paling banyak muncul. Contohnya di sini masih data tinggi badan, ada nama siswa dan tinggi badannya. Kita mau tahu nih, angka yang paling sering muncul atau yang paling banyak muncul itu angka berapa? Itu namanya modus. Bisa kita cari pakai function mode. Mode, buka kurung, lalu select datanya. Lalu enter. Nah, di sini ketahuan modusnya adalah 160. Karena 160 ada 2 data. Sedangkan yang lain hanya 1 data saja. Data yang paling sering muncul adalah 160. Makanya dinamakan modus. Kita lanjut lagi. Ada function var atau varp. Ini untuk menghitung varians. Kalau yang var aja, ini varian sampel. Kalau yang varp, ini menghitung varians populasi. Lalu ada stdef untuk menghitung standar deviasi sampel. Dan stdef p. Ini untuk menghitung standar deviasi dari populasi. Kita langsung lanjut ke contohnya. Nah, di sini ada nama-nama agent, lalu ada properti yang berhasil mereka jual. Ini saya perbesar dulu. Nah, sebelum lanjut ke varians dan standar deviasi, kita hitung dulu average-nya atau bahasanya mean. Jadi, average itu biasa juga disebut dengan mean. Kita hitung mean-nya sama dengan average. Datanya kita select. Nah, di sini mean-nya adalah 8,3.
8,31. Lalu, kita coba menghitung variansnya dan standar deviasinya. Varians itu adalah penyebaran atau variansi dari data-data yang ada di sini. Sedangkan standar deviasi adalah seberapa jauh data-data di sini menyimpang dari rata-ratanya atau dari meannya. Jadi, jika varian semakin besar, maka datanya semakin bervariasi. Kalau varian semakin kecil, bahkan 0, berarti variansi datanya semakin kecil. Kalau 0 berarti semua datanya sama. Misalnya 7 nih, semua angkanya 7. Kalau semua angka di sini 7, tidak ada variansi sama sekali. Jadi variansnya 0. Untuk standar deviasi, semakin besar standar deviasinya, berarti datanya semakin menyimpang dari rata-ratanya atau meannya. Jika teman-teman merasa standar deviasinya cukup besar, jika ingin menampilkan data secara keseluruhan, tidak disarankan menggunakan mean atau average. Lebih disarankan menggunakan median, karena median lebih pas untuk menggambarkan data dengan standar deviasi yang besar. Kita coba dulu menghitung varians dan standar deviasi menggunakan cara manual. Ini saya geser dulu ke sebelah sini. Nah, di sini kita coba untuk yang sampel. Yang sini populasi. Nah, untuk menghitung varians, caranya dengan mengurangkan setiap data di sini dengan rata-ratanya. Yang rata-rata kita jadikan absolute reference. Lalu kita double klik ke bawah. Sama juga dengan yang populasi. Caranya mengurangkan setiap data dengan meannya. Ini jadikan absolute reference. Lalu, angka ini kita jumlahkan. Nah, ternyata setelah dijumlahkan hasilnya adalah 0. Itulah mengapa dalam rumus varians harus ada kuadratnya. Jadi dari sini kita kuadratkan terlebih dahulu. Yang ini juga kita kuadratkan pakai topi pangkat 2. Nah, baru hasilnya tidak 0. Kapan kita menggunakan var? Kapan kita menggunakan varp? Tergantung datanya. Kalau datanya data populasi, pakai varp. Kalau datanya data sampel, pakai var. Ini karena datanya fiktif, jadi kita bisa pakai mau sampel boleh, populasi boleh. Nah, untuk yang sampel, setelah ketemu sumnya, harus dibagi. Dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data bisa kita hitung pakai count. Count dari yang ini. Lalu, harus kita kurangi dengan 1. Maka varians untuk sampel adalah 1,03. Ini saya catat di sini, 1,03. Kalau yang ini, yang populasi, cukup dibagi dengan count-nya saja, atau dengan banyaknya data saja. Count dari banyaknya data. Hasilnya adalah 0,96. 0,96. Untuk standar deviasi adalah akar dari varians. Berarti yang ini, yang sampel, tinggal kita akarin dari varians yang sampel juga. Lalu kita drag ke bawah, dapat akar dari varians yang populasi. Nah, ini kalau hitung secara manual. Kita coba pakai function dari varians yang ini dulu, yang sampel. Sama dengan var select datanya, lalu enter. Yang ini berarti varp select datanya, lalu enter. Yang ini standar deviasi sampel, stdef
select data, lalu enter. Yang ini standar deviasi populasi. Stdev P, select data, lalu enter. Nah, hasilnya tidak berbeda jauh, karena adanya pembulatan saat kita menghitung secara manual. Ini datanya kita samakan menjadi 2 angka saja di belakang koma. Nah, kalau dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma, baru hasilnya sama persis. Tapi untuk menghitung menggunakan Google Sheets, disarankan langsung pakai yang ini saja. Langsung pakai yang function, karena perhitungannya lebih akurat. Selain itu juga lebih cepat dan mudah. Oke, tadi kita sudah belajar statistika deskriptif. Sekarang kita lanjut ke statistika inferensial. Statistika inferensial ini adalah statistika yang berdasarkan sampel. Jadi, dari populasi, kita tarik sampelnya, lalu kita lakukan tes. Dari tes tersebut, diasumsikan dapat menggambarkan juga keadaan populasinya. Lalu, hasil tesnya bisa menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Perhitungan statistika inferensial ini menggunakan perhitungan statistika deskriptif juga. Jadi, perlu memahami statistika deskriptif terlebih dahulu sebelum lanjut ke statistika inferensial. Di sini, kita akan belajar 3 hal. Ada normal distribution, correlation, dan t-test. Sekarang, kita langsung saja lanjut ke Google Sheets. Oke. Yang pertama, kita akan mengerjakan soal normal distribution. Anggaplah teman-teman seorang Quality Assurance Manager di perusahaan ABC. Tim teman-teman sedang mengembangkan mesin untuk memproduksi produk baru, yaitu air mineral dengan pH 8+. Lalu, teman-teman mengambil 100 sampel dari hasil produksi mesin tersebut untuk melakukan quality control. Batas toleransinya adalah pH di bawah 8, maksimal hanya 5%. Sekarang, kita perlu cari tahu apakah mesin yang dikembangkan sudah bisa dikatakan lolos quality control. Di sini, sudah ada data sampelnya. Total ada 100 data, sesuai dengan soal. Lalu kita perlu mencari tahu, berapakah probabilitas air mineral yang dihasilkan oleh mesin ini pH-nya di bawah 8. Jadi yang ditanya probabilitas untuk X di bawah 8. Dikatakan lolos quality control kalau probabilitasnya maksimal 5%. Untuk mengerjakan ini, kita bisa pakai function norm dis. Tapi syaratnya, data sampelnya ini harus berdistribusi normal. Jadi, perlu kita cari tahu dulu apakah data sampelnya berdistribusi normal. Pertama-tama, kita hitung mean atau average-nya. Sama dengan average, select data, enter, lalu standar deviasi dari sampel, karena ini merupakan data sampel. Stdev, select data, enter. Lalu nilai max-nya. Max, select data, enter, dan nilai minimal. Min, select data, enter. Kemudian, kita perlu mengelompokkan data-data ini menjadi beberapa kelas, atau istilahnya adalah bin. Banyaknya kelas atau bin ada di kisaran 5 sampai 20, tergantung dari banyaknya data. Kalau datanya sedikit, 5 cukup. Tapi kalau datanya banyak, bisa 10 atau 20. Di sini saya mau buat 10 bin. Caranya, nilai min kita copy ke sini. Lalu nilai max kita copy. Kita hitung sampai 10. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita paste di sini. Ini pastenya pakai paste value. Lalu bin yang kedua sampai 9 masih kosong. Cara mengisinya, kita perlu hitung dulu jarak antar bin. Caranya sama dengan nilai max dikurang nilai min. Ini dikurung, lalu dibagi. Ini yang kurang bin 2 sampai bin 9. Kita ambil bin yang terakhir, yaitu 9. Dibagi 9. Lalu enter. Lalu untuk yang di sini bisa pakai formula sama dengan kita select data yang atasnya ditambah kita select bin width-nya, lalu jadikan absolute reference. Lalu enter. Ini tinggal ditarik sampai bin yang ke-9. Dari bin atau kelas ini, kita mau mencari tahu berapa banyaknya data di bawah 7,91 sampai 7,91. Kalau yang ini, berarti banyaknya data di atas 8,17, tapi lebih kecil sama dengan 8,26. Kalau yang ini, berarti data di atas 8,61, tapi di bawah sama dengan 8,70. Menghitungnya kita bisa pakai function frekuensi. Sama dengan frekuensi, kita select datanya, koma, kita select binnya, lalu enter. Hasilnya adalah data dalam bentuk array, jadi langsung ke bawah. Di sini kenapa ada 0? 0 ini maksudnya adalah data yang berada di atas atau lebih besar dari 8,7. Tentu saja hasilnya 0, karena 8,7 ini adalah nilai max. Penyebaran data seperti ini disebut dengan distribusi frekuensi. Nah, kita mau cari tahu apakah distribusi frekuensinya ini mengikuti distribusi normal atau tidak. Jadi, perlu kita bandingkan dengan kurva normal dari hasil data yang kita miliki. Caranya, gunakan function normdis. Masukkan binnya, koma, pilih mean, jadikan absolute reference, koma, pilih standar deviasi, jadikan absolute reference, koma, ada pilihan kumulatif, true, atau false. Jadi kita pilih mau true atau false. Kalau true berarti distribusinya bersifat kumulatif. Kalau false berarti tidak bersifat kumulatif. Di sini bin kita ada batasnya dari 7,91 sampai 8,70. Karena ada batasnya berarti tidak bersifat kumulatif. Jadi kita pilih 0 atau false. Kapan kita menggunakan kumulatif? Saat datanya tidak memiliki batas atau ada kemungkinan mencapai nilai tidak terbatas. Biasanya pakai tanda lebih kecil atau lebih besar. Nah, yang ini kita enter dulu. Lalu ditarik ke bawah. Sekarang tinggal kita bandingkan frekuensi di sini dengan distribusi normal yang ada di sini. Caranya kita buat kurva. Arahkan kursornya ke sini, ke header bin, lalu buat chart. Nah, chart yang kita pakai adalah combo chart. Yang berwarna biru ini adalah data real yang kita miliki, atau yang ini, yang frekuensi ini. Itu yang histogram namanya. Histogram berwarna biru. Sedangkan yang normal distribution menjadi kurva yang garis merah ini. Tapi ini perlu kita adjust atau kita sesuaikan lagi. Ini saya pindahkan ke sini.
Lalu saya geser. Nah, di sini perlu adjust kurva normalnya. Caranya, edit chart, ke customize, pilih series, lalu seriesnya pilih norm this. Di sini, di bagian axis, axisnya kita ganti. Dari yang tadinya kiri, kita rubah ke kanan. Lalu, di bagian chart style, kita pilih smooth. Lalu, headernya bisa dirapikan sedikit. Kita bold, rata tengah, lalu warna hitam. Yang ini saya ganti menjadi versus. Lalu saya juga mau kasih keterangan di y-axis yang sebelah kiri. Berarti vertical axis title. Di sini saya kasih frekuensi. Lalu enter. Nah, ini tinggal di close. Distribusi data kita dikatakan mengikuti distribusi normal ketika histogramnya berada di bawah kurva normal. Kalau dari sini bisa kita lihat histogramnya hampir sempurna berada di bawah kurva normal. Jadi sudah bisa dikatakan distribusi datanya mengikuti distribusi normal. Bagaimana jika ternyata distribusi data kita tidak mengikuti distribusi normal? Berarti kita perlu melakukan sampling data ulang atau menambah jumlah sampel. Nah, sekarang karena distribusi data kita sudah mengikuti distribusi normal, kita bisa hitung probabilitas nilai X di bawah 8 menggunakan function norm this. Caranya sama dengan norm this, kita masukkan angkanya yaitu 8, meannya berarti yang ini, standar deviasi berarti yang ini. Lalu apakah kumulatif atau tidak? Karena ini tandanya lebih kecil, maka kumulatif. Jadi kita pilih true atau 1. Lalu enter. Nah, ini kita jadikan persentase. Lalu ada cara kedua. Cara kedua menggunakan inverse dari norm this. Jadi yang kita masukkan adalah persentasenya. Kalau kita perhatikan lagi, kurva yang ada di sini, atau lebih tepatnya di x-axisnya atau sumbu horizontalnya, sebenarnya kita bisa menarik persentil. Atau lebih mudahnya, bisa dikatakan kita bisa membagi sumbu ini, sumbu X ini menjadi persentase. Kita mau tahu nih, kalau persentasenya 5%, anggaplah ada di sumbu X ini 5%. Itu letaknya di mana? Apakah di sini? Atau di sini? Atau di sini? Kita tidak tahu. Untuk mengetahuinya, kita pakai function inverse dari norm this, yaitu sama dengan norm inf. Lalu kita masukkan persentasenya. Tadi katanya persentasenya maksimal 5%. Berarti kita masukkan 0,05. Koma, pilih mean, koma, pilih standar deviasi. Lalu enter. Ini bisa kita jadikan number. Nah, di sini kita dapat probabilitas mesin memproduksi air mineral dengan pH di bawah 8 itu sebesar 4,85%. Masih di bawah 5%. Kalau yang ini, untuk persentase 5% atau probabilitas 5%, mesin akan menghasilkan air mineral yang pH-nya adalah 8. 8 ini bukan di bawah 8, tapi masih sama dengan 8. Berarti, dari dua hasil di sini, bisa dikatakan mesin yang dikembangkan sudah lolos quality control. Oke,
Sekarang kita lanjut ke correlation atau korelasi. Bayangkan lagi, teman-teman adalah seorang marketing manager di perusahaan ABC. Pada tahun 2020, teman-teman menjalankan strategi untuk meningkatkan biaya promosi secara bertahap dengan tujuan untuk meningkatkan transaksi penjualan. Sekarang kita perlu cari tahu apakah strategi teman-teman berjalan sesuai rencana. Nah, ini datanya untuk tahun 2020 dari Januari sampai Desember. Biaya promosinya meningkat terus per bulan sebanyak $100. Lalu ini adalah jumlah transaksi penjualan per bulannya. Strategi teman-teman dikatakan berjalan sesuai rencana ketika biaya promosi teman-teman naikkan, lalu jumlah transaksinya juga meningkat karena peningkatan biaya promosi. Jadi, ada hubungan yang positif atau searah. Jika biaya promosi meningkat, jumlah transaksi juga meningkat. Harapan teman-teman, hubungannya adalah seperti itu. Hubungan itu disebut dengan korelasi. Di Google Sheets, kita bisa menghitung korelasi menggunakan function sama dengan corel. Perhitungan korelasi di sini menggunakan perhitungan Pearson's R. Sebenarnya ada banyak cara perhitungan, tapi kalau Google Sheets menggunakan perhitungan yang Pearson's R ini. Setelah masukkan corel, kita select data Y-nya. Data Y berarti variabel terikat. Di sini, variabel terikat yang mana? Variabel terikat adalah jumlah transaksi penjualan. Dikatakan terikat karena nilainya terikat atau tergantung dari variabel X yang ini. Ini namanya variabel bebas. Kalau promosi atau biaya promosinya naik, jumlah transaksi juga akan naik. Jadi ini tergantung dari yang ini. Yang tergantung itu namanya variabel Y atau terikat. Maka kita select yang ini. Lalu koma, pilih variabel X-nya, yaitu yang ini. Tutup kurung, lalu enter. Di sini, nilai korelasinya adalah 0,903. Ini bisa kita kurangkan desimalnya menjadi 0,90. Nilai korelasi berada di angka 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, berarti korelasinya semakin kuat. Semakin mendekati 0, berarti korelasinya semakin lemah. Kalau 0, berarti tidak ada korelasi sama sekali. Lalu perlu juga perhatikan apakah ini positif atau negatif. Kebetulan ini positif. Kalau dia negatif, maka ada tanda negatifnya. Kalau dia positif, berarti hubungannya searah. Kalau X-nya meningkat, Y-nya juga akan meningkat. Dari sini dapat disimpulkan biaya promosi memiliki hubungan yang positif dengan jumlah transaksi penjualan. Dan korelasinya atau hubungannya cukup kuat karena berada di angka 0,9 mendekati 1. Selain menggunakan function corel, korelasi juga bisa kita tampilkan menggunakan kurva linear regression. Caranya, kita blok datanya, data X dan Y-nya, lalu kita insert kurva atau insert chart. Nah, ini saya pindahkan ke sini. Saya geser. Untuk tipenya, perlu kita ganti menjadi scatter chart. Lalu perlu di-adjust atau sesuaikan ke customize. Pilih vertical axis. Kita perlu atur nilai minimalnya. Kita ambil saja angka minimal yang ada di sini. Kita bisa pakai function min. Kita select datanya. Lalu ini di-copy, dihapus. Edit chart,
customize vertical axis, kita paste di min. Nah, ini hasilnya. Bisa juga kita tampilkan garis linear regressionnya. Edit chart, customize, ke series, lalu checklist trend line. Title-nya juga mau saya adjust menjadi korelasi. Bold, rata tengah, warna hitam. Nah, seperti ini. Kalau garis trennya dari kiri bawah ke kanan atas, berarti hubungannya positif atau searah. Kalau kurvanya dari kiri atas ke kanan bawah, berarti hubungannya negatif atau berlawanan. Semakin curam atau terjal garis trennya, berarti korelasinya semakin kuat. Tapi kalau semakin landai, misalnya seperti ini, landai dari sini ke sini, itu korelasinya semakin lemah. Maksud dari korelasi yang tidak searah atau minus itu seperti apa? Maksudnya berlawanan. Ketika biaya naik, jumlah transaksi malah turun. Kalau biaya promosi turun, jumlah transaksi malah naik. Itu berlawanan. Kalau searah, yang ini naik, yang X-nya, Y-nya juga naik. Kalau X-nya turun, Y-nya juga turun. Itu untuk korelasi. Jadi, bisa dikatakan strategi teman-teman berjalan sesuai rencana. Karena korelasi biaya promosi dan jumlah transaksi penjualan positif dan cukup kuat, yaitu sebesar 0,9. Bisa dilihat dari kurvanya juga, memiliki kemiringan yang positif, atau bahasanya slope positif. Dan kemiringannya cukup terjal. Sekarang kita belajar t-test. T-test ini adalah tes untuk mengetahui apakah rata-rata kedua grup secara statistik berbeda signifikan atau tidak berbeda signifikan. Ada dua jenis t-test yang akan kita pelajari kali ini, yaitu independent t-test dan paired t-test. Independent berarti kedua grup yang dibandingkan adalah dua sampel yang saling bebas atau dua sampel yang berbeda. Kalau paired t-test berarti kedua grup adalah sampel yang sama, hanya saja mendapat perlakuan yang berbeda, yaitu sebelum dan sesudah perlakuan. Supaya lebih jelas, langsung saja kita ke soal yang pertama. Ini soal untuk independent t-test. Bayangkan teman-teman adalah seorang botanis atau ahli tanaman. Teman-teman sedang mengamati dua jenis tanaman yang sejenis. Teman-teman merasa dua jenis tanaman ini memiliki tinggi yang sama setelah ditanam selama 1 bulan. Apakah benar begitu? Untuk membuktikannya, teman-teman mengambil 30 sampel dari masing-masing tanaman untuk dites. Sekarang kita coba dulu hitung rata-ratanya menggunakan average. Tanaman A, average, kita select tinggi tanaman yang A, rata-rata tingginya 8,7 cm. Sedangkan tanaman B, rata-rata tingginya 9,26 cm. Ini kita jadikan dua angka di belakang koma. Secara langsung, memang rata-ratanya berbeda. Tapi secara statistik, apakah perbedaannya ini dikatakan signifikan? Kita perlu tes dulu menggunakan independent t-test. Karena ini sampelnya berbeda. Sampel tanaman A dan sampel tanaman B. Kita tes menggunakan alpha atau signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Kita perlu dulu menyusun atau membuat hipotesis.
hipotesis 0 atau hipotesis awalnya, teman-teman merasa rata-rata tinggi tanaman A sama dengan rata-rata tinggi tanaman B. Tapi bisa jadi, atau hipotesis alternatif, rata-rata tinggi tanaman A tidak sama dengan rata-rata tinggi tanaman B. Sekarang kita perlu menghitung nilai dari p-value menggunakan function t-test. Kalau hasilnya lebih besar dari 0,5, berarti kita menerima hipotesis awal. Jika hasilnya lebih kecil sama dengan 0,5, maka kita menerima hipotesis alternatif atau HA. Langsung saja kita gunakan function sama dengan t-test. Masukkan range 1, berarti range yang tanaman A, koma, masukkan range 2 atau range tanaman B, koma, kita masukkan tails-nya. Tails ini bisa 1, bisa 2. Kalau hipotesisnya lebih besar atau lebih kecil, menggunakan 1 atau 1 ekor, 1 tails. Kalau hipotesisnya sama dengan, maka menggunakan 2 tails atau 2 ekor. Karena ini sama dengan, berarti kita masukkan 2. Lalu koma lagi, karena ini independent t-test, kita masukkan kode 2. Tapi kalau paired t-test, kita masukkan kode 1. Berarti yang ini kita masukkan kode 2. Lalu enter. P-value-nya saya jadikan 2 angka di belakang koma, ketemu 0,04. Ternyata p-value-nya lebih kecil dari alfa, lebih kecil dari 0,05. Berarti yang benar adalah hipotesis alternatif. Rata-rata tinggi tanaman A berbeda dengan rata-rata tinggi tanaman B. Berarti ini secara statistik memang berbeda signifikan. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu paired t-test. Teman-teman memutuskan untuk membudidayakan tanaman A. Lalu teman-teman mencoba memberikan pupuk untuk meningkatkan jumlah bunga pada tanaman A. Apakah pupuk yang teman-teman berikan itu efektif? Teman-teman mengamatinya pada 30 tanaman yang sama. Jadi ini tanamannya sama, 30 yang sama. Di sini ada jumlah bunga sebelum dipupuk, lalu ada jumlah bunga setelah dipupuk. Karena ada perlakuan sebelum dan sesudah, maka kita pakai paired t-test. Sekarang kita hitung lagi average-nya untuk yang sebelum pupuk, average sebelum dipupuk, lalu average setelah dipupuk. Nah, ini kita jadikan 2 angka di belakang koma. Memang berbeda, tapi secara statistika, apakah ini signifikan berbedanya? Kita perlu hitung p-value. Hipotesis yang kita susun, hipotesis awal, rata-rata jumlah bunga sebelum pupuk, sama saja dengan rata-rata jumlah bunga setelah dipupuk. Hipotesis alternatif, rata-rata jumlah bunga sebelum pupuk berbeda dengan jumlah bunga setelah dipupuk. Kita terima hipotesis 0 jika p-value lebih besar dari alpha. Dan kita terima hipotesis alternatif jika p-value lebih kecil sama dengan alpha. Langsung saja kita hitung p-value-nya menggunakan function t-test. Kita select data range 1 yang sebelum pupuk, koma, select range 2 yang setelah pupuk, tails-nya berarti 2 karena sama dengan, koma, tipenya berarti 1 karena paired t-test. Lalu enter. Ini dijadikan 2 angka di belakang koma. Nah, ketemu 0,000 dan seterusnya. Mungkin ini bisa ditambah. Nah, ini ya, lebih pas nih. Ternyata p-value-nya lebih kecil dari alpha. Berarti kita terima hipotesis alternatif, yaitu rata-rata jumlah bunga sebelum pupuk berbeda dengan rata-rata jumlah bunga setelah dipupuk. Perbedaan ini signifikan secara statistik.
Jadi, pemberian pupuk kita bisa dikatakan efektif. Cukup sekian untuk video subbab 2 Statistical Function. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.